Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom Aleichem, Besem Adoninu, Yeshua Hamashiach. Sesuai petunjuk Majelis Agung dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kita membangun ibadah minggu ini 5 April tahun 2020 di rumah kita masing-masing. Hari ini kita memasuki minggu Prapaskah terakhir, yaitu Minggu Palmarum. Marilah kita menyambut kehadiran Kristus melalui firman-Nya di tengah-tengah persekutuan kita, melalui pujian dan arak-arakan daun palma. Nyanyikanlah Hosana untuk Raja Damai. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah minggu ini dengan memuji namanya, Kidung Jemaat 161 ayat 1 dan yang ketiga. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Ibadah hari ini berlangsung di dalam nama Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, beserta saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Palem, di mana kita bersama-sama diajak untuk kembali mengakui akan segala kelemahan hidup kita di hadapan Tuhan. Secara hukum kasih Tuhan bersama kita dengarkan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan,
mari bersama kita menengadah kepada pertolongan Allah. Kita berdoa memohon pengampunannya. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Seringkali saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami juga lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau yang telah menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama kami. Engkau yang mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau yang mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami kepada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan yang lapar. Namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Di tengah situasi wabah COVID-19 ini, kiranya kami semakin dapat melihat kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, dan kiranya kami dapat berbuat saling tolong-menolong, saling mengasihi dan memperhatikan, serta menguatkan satu dengan yang lain sebagai sesama yang mengalami pergumulan yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus dosa kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita ungkapkan pujian kita, serahkan pada Tuhan. Kidung Jemaat 417 bait 1 dan 3. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggung nyawamu, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Ya Bapa yang rahmani, Kau sungguh mengenal yang baik bagi kami di dalam tiap hal. Setia Kau lakukan maksud-Mu yang tetap, terwujudlah semua sempurna dan lengkap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama akan dengarkan menghayati firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Saat hari ini, di tengah peribadatan minggu kami, di Minggu Palmarum, kami juga rindu disapa oleh kebenaran kekayaan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa.
Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-11 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberikan jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, menghayati firman Tuhan, serta melakukan di dalam kehidupannya hari demi hari. Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang saat ini masih beribadah di rumah bersama keluarga di tengah wabah virus corona atau COVID-19 yang masih berkembang sampai dengan saat ini. Saudara, pemerintah, instansi, juga gereja, PGI, Majelis Agung, semua memberikan himbauan agar beribadah di rumah bersama keluarga, agar menghindari kerumunan di masa atau fase physical distancing ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini rasanya kita bersama-sama melihat dunia yang bisa jadi nilainya itu terbalik-balik, saudara. Saudara, di tengah keberadaan wabah COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona ini, saudara, kalau dulu kita memahami sebuah ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi sekarang Bapak Ibu saudara, kita bersama-sama diajak untuk menghayati bahwa saat ini ada ungkapan yang juga mungkin untuk hari ini terasa benar. Karena secara bersatu atau berkerumun atau berkumpul, kita bisa runtuh, kita bisa tumbang karena sebaran virus corona ini. Tetapi berpisah,
kita bisa teguh. Berpisah untuk sementara waktu, kita bisa menjadi kuat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang yang namanya perubahan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Termasuk nilai-nilai kehidupan pun bisa berubah. Saudara-saudara, kalau boleh dikatakan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat nilai dunia yang juga sudah berubah cukup lama. Saudara, mestinya ada ungkapan menungso niku apik. Buktinya apa Bapak Ibu? Karena menungso niku ora gelem diarani elek. Sekali lagi, manusia itu baik. Kenapa? Buktinya tidak ada manusia yang diarani elek atau jelek. Saudara-saudara, kalau boleh memilih, tentu saya yakin dan saya kira saudara-saudara akan memilih yang baik. Tetapi kita hari ini diajak, ya, jika diberi kesempatan untuk memilih, maka pasti kita memilih yang terbaik. Maksudnya Ibu Bapak, pilihannya bukan hanya sekedar baik, tetapi juga benar. Nah, baik dalam arti sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, dan benar dalam arti sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Tetapi saudara-saudara, dalam kenyataannya tidak semua orang itu mau memilih yang terbaik. Tidak semua orang itu mau memilih yang terbenar. Inilah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi ketika mereka diperhadapkan pada dua pilihan: memilih Tuhan Yesus dengan karakter yang sejujurnya sudah mereka kenal sebelumnya, adalah karakter Kristus yang baik, yang menolong banyak orang, yang mengajarkan cinta kasih, yang membuat mujizat. Atau memilih Barabas, yang di dalam keempat Injil dikatakan Barabas ini adalah seorang penjahat kelas kakap. Barabas ini adalah juga, Yohanes katakan, seorang penyamun. Barabas ini artinya bahwa orang yang memiliki karakter yang jahat. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata orang banyak itu memilih Barabas untuk dibebaskan. Pertanyaannya menjadi menarik Bapak Ibu. Mengapa mereka memilih Barabas dan bukan memilih Yesus Kristus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dan belajar hari ini yang pertama, ya, termasuk bagi Pilatus, memilih Tuhan Yesus ini dianggap bisa merugikan. Saudara, inilah yang menjadi pertimbangan Pilatus, sehingga ia tidak memilih Tuhan Yesus. Walaupun secara hukum jabatannya sebagai gubernur, Bapak Ibu Saudara, ia mempunyai kuasa untuk membebaskan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, jika Pilatus ini memilih Tuhan Yesus, dia bisa kehilangan jabatannya. Ketika Pilatus memilih Tuhan Yesus, itu berarti bisa menjadi ancaman bagi jabatan Pilatus yang waktu itu menjabat sebagai gubernur atau wali negeri. Inilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang orang memilih sesuatu bukan berdasarkan apa yang baik dan apa yang benar, tetapi kadang-kadang orang cenderung memilih sesuatu itu adalah ukurannya yang menguntungkan dirinya, yang tidak merugikan dirinya. Yang kedua saudara-saudara,
bagi orang Yahudi, mereka tidak memilih Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka sudah mengabaikan fakta kebenaran. Saudara, ada ungkapan demikian, saudara. Kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus bisa diterima sebagai sebuah kebenaran. Saudara, inilah fakta kebenaran yang diabaikan oleh banyak orang yang di dalamnya adalah orang Yahudi. Mereka menghasut banyak orang. Di ayat 20 dikatakan, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Bapak Ibu, jadi menarik kita melihat dan mendalami ayat ini, bahwa ternyata mereka, orang banyak ini tidak lagi berpegang pada prinsip apa yang baik dan apa yang benar, tetapi mereka sudah mengabaikan fakta kebenaran. Karena itu ya, ada ungkapan pula yang mengatakan bahwa gini, kamu tidak perlu menjelaskan tentang siapa dirimu pada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkannya, dan yang membencimu tidak akan mempercayainya. Saudara-saudara, kalau kita membaca Injil, misalnya saja ada perkataan ketika Yesus melakukan mujizat, melakukan apa yang baik bagi banyak orang, mereka katakan, yang begini belum pernah mereka atau belum pernah kita lihat. Misalnya dalam Markus 1 ayat 12. Seharusnya saudara, fakta-fakta seperti itu akan membuat mereka memilih Tuhan Yesus untuk dibebaskan. Tetapi ternyata tidak. Mereka justru ikut-ikutan memilih Barabas, saudara. Karena mereka sudah terhasut, ya. Bapak Ibu, kerumunan itu memang bisa menghasut, ya. Kerumunan itu bisa cepat sekali menyebarkan virus. Termasuk hari ini kita mendapati bahwa kerumunan orang-orang Yahudi, akhirnya mereka saling menghasut. Mereka bisa terhasut oleh kebenaran yang diabaikan, oleh kebenaran yang dikaburkan. Karena apa? Karena dengki. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bisa merefleksikan, merenungkan. Seringkali ya, kerumunan yang kita lakukan pun bisa jadi ini tidak berbuah manis, tetapi justru seringkali yang terjadi adalah rasan-rasan, ya. Misalnya kumpul-kumpul arisannya mek 5 menit, tapi rasan-rasane setengah jam, 1 jam, dan seterusnya, saudara. Nah, saudara, hari ini kita diingatkan bahwa di tengah kerumunan orang Yahudi, mereka juga terhasut, saudara. Mereka juga kemudian mendapat virus kedengkian, virus kebencian yang sebelumnya itu dialami atau diyakini oleh imam-imam kepala. Saudara-saudara, hari ini kita bersama juga untuk diminta tidak berkerumun untuk sesaat waktu. Saudara, memang menghadapi virus seperti bahaya virus corona yang persebarannya begitu cepat, memang kita dilarang atau dihimbau untuk tidak berkerumun. Kenapa Bapak Ibu, saudara? Kerumunan itu membuat virus cepat menyebar. Maka saudara-saudara, ya, kita memilih untuk juga mengikuti himbauan pemerintah ini untuk mendukung, memutus mata rantai persebaran virus ini, sehingga
kita bersama-sama melakukan ibadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Tentu tidak kekurangan esensi ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tidak kekurangan makna, kita tidak kekurangan hakikat untuk menghayati firman Tuhan pada hari ini. Memang gereja itu juga ada makna persekutuannya, atau ibadah itu juga ada makna berhimpunnya banyak orang di dalam satu tempat yang selama ini kita hayati sebagai rumah ibadah, atau kalau orang Kristen hayati itu sebagai gereja. Saudara, tetapi ingatlah bahwa gereja itu tidak hanya berperan, gereja itu tidak hanya bermakna sebagai sebuah persekutuan, tetapi karya Tuhan melalui gereja itu tidak hanya koinonia, tetapi kita juga harus ingat yang namanya marturia, kesaksian. Kita juga harus ingat yang namanya diakonia, pelayanan cinta kasih. Saudara, justru hari ini kita dikehendaki atau dihimbau untuk sementara waktu tidak berkerumun, tidak, katakanlah sebut saja, berkoinonia dulu, tidak bersekutu dulu. Tetapi saudara, kita bisa lakukan yang namanya marturia, kita bisa lakukan yang namanya diakonia atau berpelayanan cinta kasih. Kita bisa bersaksi lewat kata, lewat video, lewat nyanyian yang kita rekam. Kita bisa bersaksi lewat tulisan yang positif, yang menggugah semangat banyak orang. Kita bersaksi berpelayanan cinta kasih ketika kita mengingat tetangga kita, ketika kita mengingat teman kita, ketika kita mengingat mereka yang susah, mereka yang berkekurangan. Secara banyak cara yang bisa dilakukan oleh gereja yang hidup, gereja yang dalam arti adalah Anda semua, panjenengan semua sebagai gereja-gereja yang hidup, yang tidak berkutat pada gedung gereja, tetapi hati kita ini, hidup kita ini juga adalah bagian dari gereja yang hidup, yang kita semua ingin rindu untuk memuliakan Tuhan melalui cara kita masing-masing, melalui profesi kita masing-masing. Yesus menghayati panggilannya menuju Via Dolorosa, menuju jalan sengsara untuk menyelamatkan kita semua. Yesus menuju Bukit Golgota, tidak banyak orang di sana. Ia hanya bersama 2 orang yang lain, 3 orang bersama Yesus yang disalibkan. Secara pada akhirnya sikap diam ini adalah sikap di mana orang bisa juga menjadi taat, menjadikan dia taat. Sikap diam dalam situasi seperti ini, kita tidak banyak bicara, ngeritik sana sini seolah-olah tidak puas dengan keadaan ini. Siapa yang mau kita salahkan, saudara? Ini persoalan yang sama-sama dialami oleh penduduk sedunia, sama-sama dialami oleh semua negara. Kita mau salahkan siapa? Saudara, mari pada minggu-minggu Prapaskah, dan hari ini adalah minggu Prapaskah yang terakhir, kita akan memasuki masa-masa Paskah. Kita bersama-sama belajar dari Yesus menuju jalan sengsara, menuju jalan cinta. Yesus tidak menyalahkan siapa-siapa. Ia memikul salibnya itu, ia memikul tanggung jawabnya, ia memikul tugas yang diberikan oleh Bapa di tengah-tengah dunia untuk maksud keselamatan. Kiranya kita semua, para orang-orang Kristen, juga menjadi orang-orang yang menabur cinta di tengah keadaan
yang penuh dengan kegelisahan ini, menabur cinta kasih di tengah keadaan yang penuh dengan situasi yang tidak menentu ini. Kita tetap memberikan satu keyakinan bahwa kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri bersama dengan umat Tuhan di seluruh segala abad dan tempat. Marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 146. Bawalah persembahanmu. Saudara, mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh ikut ambil bagian di dalam ibadah Minggu Palmarum di rumah kami masing-masing bersama keluarga. Kiranya ibadah hari ini menjadi kekuatan bagi kami, dan ajarlah kami untuk menjadi murid-murid Tuhan yang setia melakukan kehendak Tuhan. Melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kami hayati. Ini semua kiranya menjadi pelajaran yang baik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk situasi bangsa ini di tengah penyebaran virus corona atau COVID-19. Tuhan, tolonglah kami untuk berperilaku secara arif dan bijaksana kepada pemerintah bangsa dan negara kami ini. Tolonglah mereka agar mereka dapat melakukan yang terbaik
untuk keselamatan bangsa ini, dan apa yang dilakukan kiranya juga dapat didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Di tengah situasi yang sulit ini Tuhan, kiranya ada banyak waktu bagi kami untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan yang terdalam. Tidak saatnya kami mengutuki dan menyalahkan situasi, tetapi saatnya kami untuk merefleksi diri kami di hadapan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemerintah bangsa kami. Berikanlah mereka kekuatan lahir dan batin untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya di tengah situasi yang ada saat ini. Kami juga berdoa memohon hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk situasi gereja kami di Gereja Kristen Jawi Wetan, untuk kegiatan-kegiatan yang sementara waktu dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga, terutama ibadah-ibadah. Kiranya semua ini tidak mengurangi semangat kami bersama sebagai bagian dari gereja Tuhan untuk mendukung perjalanan Gereja Kristen Jawi Wetan di masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berpelayanan, baik di lingkup majelis agung, lingkup majelis daerah, dan majelis jemaat. Tolonglah ya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka di dalam tugas tanggung jawab pelayanannya. Kiranya apa yang mereka lakukan boleh semakin menumbuh kembangkan semangat kehidupan bersekutu, melayani, bersaksi, menata layani apa yang ada dalam kehidupan GKJW. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini Tuhan. Kiranya di tengah situasi yang sulit ini, gereja-gereja Tuhan juga tetap mengedepankan pengharapan mereka kepada Tuhan, memuliakan Tuhan di tengah kesulitan, dan tetap berserah kepada Tuhan di tengah berbagai persoalan. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sakit, Tuhan memberkati dan menguatkan mereka sehingga mereka dapat menjalani hidupnya di tengah rasa sakit yang dideritanya dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena hati gembira adalah obat yang mujarab untuk melanjutkan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk pergumulan hamba-hamba-Mu. Tuhan kiranya juga melawat mereka, memberikan jalan keluar terbaik sesuai dengan rancangan Tuhan yang indah di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk para anak-anak sekolah, para mahasiswa yang masih kuliah, tentu di tengah keberadaan situasi wabah virus corona ini Tuhan. Anak-anak Tuhan yang masih sekolah dan kuliah juga tetap harus berjuang dengan tekun sekalipun mereka belajar di rumah. Kiranya situasi ini tidak membuat mereka terlena, tetapi justru membuat mereka dapat melakukan banyak hal untuk menjadi kreatif, untuk menjadi anak-anak yang tangguh di dalam segala situasi, sehingga penempaan yang ada di dalam kehidupan mereka membuat mereka menjadi generasi-generasi yang hebat. Kami berdoa untuk para pekerja yang harus bekerja dari rumah mereka masing-masing, aparatur sipil negara, para guru, dan semua orang yang melakukan tugas tanggung jawabnya, baik yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah, karena mereka harus menjadi orang-orang yang terdepan mengatasi situasi sulit ini Tuhan.
terutama para tenaga medis dan para medis. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini sehingga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai peran yang mereka lakukan. Semua kiranya menjadi persembahan hidup yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan kami yang juga sudah memberkati hamba-hambamu dengan pekerjaan, tugas, tanggung jawab mereka masing-masing seperti yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kami serahkan persembahan kami kiranya dapat menjadi sarana bagi pekerjaan Tuhan melalui gerejamu. Akhirnya ya Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada penghujung ibadah saat ini. Mari kita lanjutkan kehidupan kita di tengah situasi sulit sekalipun. Kita percaya bahwa berjalan bersama Tuhan hidup Anda dimenangkan. Oleh karenanya saatnya di tengah wabah virus corona ini, saatnya bagi kita untuk banyak berefleksi, berdiam diri di hadapan Tuhan, mendekat kepadanya, dan lebih menyatukan semangat cinta kasih di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara, kita bersama-sama memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 457 bait 1, ya Tuhan tiap jam. Sejati
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Masukilah kehidupanmu dengan penuh tanggung jawab dan setia kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.